Sumatera Utara. Pak, Bapak, duduk depan isi Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Desa Durian, Kecamatan Pacelabu dalam acara kegiatan reses 3 DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun sidang 2 2020-2021 daerah pemilihan Sumur 3 Kabupaten Deli Serdang. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tamu kami yaitu Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ibu yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Durian, Bapak Supyadi, ataupun reses ketiga DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sebagai mewakili masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang telah sudi hadir di tempat kami ini, di Desa Durian ini, dengan tentunya ada tujuan tertentu Pak. Dan kami sekali lagi seluruh masyarakat yang hadir ataupun yang belum tentunya sudah sama-sama tahu apa tujuan saya hanya bisa mendoakan yang dimaksud atau dituju oleh Bapak kita ini nanti akan mendapat ridho oleh Bapak dan dapat pula dipenuhi oleh Bapak Subandi nanti yang dipinta oleh beliau. Mudah-mudahan hanya sedemikian saja kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi di sini saya sebagai yang dituju sebagai halaman rumah Pak Nasrun dalam acara reses ketiga anggota Dewan DPR Sumut 3, dan apa yang dilakukan pada sore hari ini Allah berikan ridho besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan salam syafaatnya sampai kami amin. Desa kami inilah Desa Durian yang notabene bermacam suku, yang pada dasarnya kami mempunyai suku sekitar 4 suku, Jawa, Batak, Melayu, dan Banjar dengan berboneka tunggal ika. Samping itu juga sebenarnya sama-sama kita bersama bahwasanya kapasitas yang diberikan oleh pemerintah yang intinya seperti BPJS Kesehatan Pak kan itu. Jadi alangkah baiknya dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Durian bisa dikapasitasi. Karena kalau emang kita cerita bantuan, kita tidak bisa menentukan kapan kita akan sakit. Tapi dengan adanya nanti Pak Subandi hadir di tengah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat Pak Kades ini orangnya sangat bersahaja, ya. Seberangnya ini terus sampai ke sana ke Pantai Labu, ya. Kalau kesananya Tumpatan, Sidodadi, Ramunia, perbatasan semuanya. Bu, dari buah-buahan, pepaya banyak, sayur-sayuran banyak, pisang banyak, ya. Ada lengkuas, ada jahe, minum air jahe yang panas-panas diminum sekarang supaya kita tetap sehat. Bayar nggak ini begitu kan? Tentang COVID, jadi nyata ya, cuma saling menjaga agar kita semua tetap sehat. Semua anak SMA yang masuk itu tes urin, tapi nggak bisa dibiarin ini, saya bilang nggak bisa. Harus kita mulai sekarang kita nyatakan perang terhadap narkoba ini. Kalau yang tidak lolos tes urin tak boleh mencalon anggota DPR. DPRD Sumatera Utara yang mewakili Kabupaten Deli Serdang ada 12 orang. Nggak ada. Nah, berarti ibu-ibu tahunya saya sendiri aja lah. Pak siapa? Satu saya. Ririn, oh Ririn Hanura ya. Oke. Tepuk tangan. Ruben Tarigan, PDIP. Nah, jadi saya Subandi Gerindra, ada Ririn Hanura, ada Ruben Tarigan PDIP. Tepuk tangan. Nah, ayo. Subandi, Anita Lubis, Jakarudin. Wah, Subandinya sama, tapi karena Subandi yang sama nggak apa-apa lah. Wakil-wakil ibu di DPR supaya aspirasinya tadi ditampung. Nah, baru saya jawab tadi yang disampaikan Pak Kades soal aspirasi. Salah satu aspirasi masyarakat di sini adalah terkait dengan irigasi. Ya. Irigasi ini waduknya sudah disiapkan di Desa Raskago. Ya, tinggal alirannya.
nanti melalui desa Sidorep itu akan terus sampai kemari. Saya pun berharap cepat, Pak, karena ada ladang saya juga di Sidorep. Tanya Pak Jahar ini, ya kan? Orang kampung ini ya harus ada ladang saya juga di situ, ya kan? Jadi saya pun berharap cepat kita dorong supaya pemerintah segera. Karena kalau tidak, ya tadi wartawan tadi TV tadi juga udah lihat ke tempat saya sana juga. Kalau tidak masyarakat itu ya pas-pasan ya Pak ya. Bisa selisihnya hanya sedikit saja karena habis beli minyak, tenaga. Itu di tempat saya kadang-kadang dari sore sampai dari pagi sampai ke pagi lagi, jaga malam lagi dia menunggu mesinnya. Kalau enggak mesinnya hilang untuk ngairi sawahnya. Inilah problem masyarakat di daerah kita ini. Kecamatan Beringin ini dari dulu memang lumbung padi, ya. Lumbung padinya Sumatera Utara. Kabupaten Serdang ini lumbung padinya nasional dari dulu. Ya. Tapi sekarang kurang diperhatikan. Saya Pak, Bu, sudah usulan juga supaya daerah-daerah yang di sana berseberangan dengan Tumpatan, Araskabu sebagian itu saya usulkan ke Dinas Pertanian Provinsi supaya pompanisasi buat irigasinya. Tapi mereka bilang provinsi itu tanggung jawabnya kalau 1000 hektar ke atas. Kalau di bawah 1000 hektar luasan pertanian masyarakat, itu tanggung jawabnya kabupaten. Entahlah kalau saya jadi bupati, saya eksekusi langsung itu. Panjatkan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak terhingga. Yang saya hormati Abang Sukandi, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak rombongan dari Bansos, dari Asosiasi BPD dan dari BKPM, dan saya cintai Bapak Ibu sekalian. Bapak Subandi, Bangda, saya akan menyampaikan 3 opsi penting yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa dibawa nanti ke rapat-rapat DPR dan rapat bersama instansi terkait. Yang pertama saya soroti yaitu masalah pendidikan. Kebetulan saya tahun lalu diangkat sebagai kepala sekolah MIS yang di depan kita. Nanti saya harap Abangda bisa meninjau langsung keberadaan MIS kita. Dalam masa pandemi ini, belajar kita itu terkendala. Jadi berbagai macam upaya sudah kita laksanakan. Akhirnya kita mencoba untuk belajar tatap muka, walaupun itu dilarang. Kita paksakan 1 minggu 2 kali supaya anak belajar tiap hari. Caranya cuma 150.000. Jadi kalau ada 10 kelompok baru 1,5 juta. Nah ini mungkin bisa nanti menjadi PR lah untuk Bapak Subandi. Bagaimana caranya anak-anak kita ini bisa belajar. Jadi kami sekarang ini, kalau saya pribadi nanam 2 hektar Pak, nggak dapat pupuk Pak, nggak dapat pupuk. Jadi masa pandemi ini keuangan kita juga lancar, tapi untuk daya beli pupuk ini kami tidak mampu untuk yang non subsidi Pak. Jadi kalau sekali pupuk itu Pak, kalau 5 sak itu hampir 1,5 juta pengeluaran kami, 1,5 juta. Jadi macam tempat saya pribadi ini sampai sekarang ini udah 12 hari belum saya pupuk. Kan nggak ada pupuk Pak. Di kios-kios menyatakan bahwasannya saya ini nggak ada namanya katanya. Alhamdulillah ya alamin. Salam kita sanjungan kepada Nabi Muhammad kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi karena kesulitan juga masalah pupuk ini, saya sudah 3 bulan nggak nanam kangkung lagi Pak. Jadi ini mewakili keluhan dari ibu-ibu petani kecil seperti saya ini lah Pak. Begitu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Mohon solusinya. Ya terima kasih kepada Bapak sebelumnya. Mudah-mudahan harapan kami ini nanti bisa disampaikan oleh Bapak di pertemuan
masalah bapak itu saya nggak ngerti itu Pak. Kemudian tadi udah disampaikan masalah itu Pak, padi yang harganya murah ya Pak ya. Padi sekarang harganya itu murah Pak, sedangkan pupuk dan racun itu tidak sebanding dengan hasilnya. Kita ya yang punya usaha-usaha besar pun sekarang sulit ya, sulit, jadi susah menjual. Nah, kembali kalau misalnya soal begitu nanti Pak Kades lah yang bisa menjawab bagaimana ya usulannya supaya diturunkan. Kalau mau diturunkan semua pajaknya itu biasanya nggak mungkin. Itu pun entahlah Pak Kades nanti menjawab, karena soal ini saya nggak tahu ya kan, macam mana menetapkannya itu ya. Udah cukup? Habis ya? Nah, ini yang bisa saya jawab Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah PBB memang ini udah pernah kami lakukan Pak 2019, yang notabene 200 kami minta turun sekitar 100, yang istilahnya REN itu semua yang 80 minta turun sekitar 40. Semua ranah udah kami masukkan Pak, istilahnya intinya dari desa kita usulkan ke kecamatan dan mengupload ke kabupaten Pak. Jadi tindak lanjutnya belum tahu sampai sekarang kan itu. Jadi yang masalah yang di Pasum tadi Pak, bahasanya memang itu kalau dibuka dia sebayar. Jadi maksudnya kalau emang saya udah pernah juga sama debat sama orang itu juga, di mana kita timbulkan baru kembali. Jadi di Pasum itu ya udah biarkan saja. Itu. Jadi maksudnya di Pasum biarkan saja, kita timbulkan yang baru. Jadi yang di Pasum itu kalau dulu ini desa durian sekitar 3.300 SPDT, sekarang tinggal 1.100. Karena banyak di Pasum, dari tahun 2010 sampai sekarang nggak terbayar. 10 tahun nggak dibayar maka di Pasum. Jadi makanya sekarang tinggal 1.100. Jadi 2.200 yang mati. Maksudnya itu memang kita revisi kembali. Maksudnya itu, jadi biar semua bayar pajak. Kalau memang semua itu bisa bayar pajak, ya kan yang itu kan tertanam itu udah nggak kembali lagi kan itu. Itu tapi dinas pendapatan nggak mau Pak kan itu. Tapi entah juga nanti kalau ada istilahnya dorongan dari anggota dewan, kemungkinan bisa disosialisasikan. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaira. Ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min syaqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. As'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Dosa-dosa anak dan istri kami, dosa-dosa kedua ibu bapak kami, berilah pertemuan kami ini pertemuan yang bermanfaat bagi masyarakat desa Durian ini. Rabbana atina fid dunya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.